Oke, kita lanjutkan. Dampak daripada glukosa tidak bisa masuk ke sel itu ada dua, yaitu dampak ke sel, di mana glukosa tidak bisa masuk ke sel tadi dampaknya bisa ke sel, atau dampaknya pada pembuluh darah, yaitu terjadi penumpukan glukosa di pembuluh darah. Nah, terus kemudian sekarang kita bahas satu persatu ya. Dampak pada sel. Apa jadinya jika sel tidak mendapatkan glukosa atau glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel? Maka sel ini akan, istilahnya kita anggap saja kita sebut dengan kelaparan gitu ya. Karena apa? Karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Padahal sel ini adalah glukosa ini adalah bahan makanan untuk sel. Nah, kalau tidak ada bahan makanan yang masuk ke dalam sel, maka metabolisme sel akan menurun. Ya. Metabolisme sel menurun. Nah, hasil daripada metabolisme itu salah satunya adalah ATP. Ya, sehingga kalau ATP ini menurun, pasien akan mengalami lemah, letih, lesu gitu ya. Nah, ini adalah tanda gejala daripada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, apa dampaknya kepada keperawatan, kepada diagnosa keperawatan kalau pasien terjadi lemah, letih, lesu? Maka pasien akan mengalami intoleransi aktivitas ya. Nah, ini adalah masalah keperawatannya. Nah, jadi contoh daripada pembuatan pohon masalah adalah seperti ini atau pathway ya. Nah, kita selesaikan lagi. Kalau metabolisme sel menurun, maka apa? Regenerasi sel akan menurun ya. Sehingga jika pasien mempunyai luka, maka luka ini akan lama sembuh, sehingga bisa terjadi infeksi ya. Nah, sehingga diagnosa keperawatannya apa? Bisa resiko infeksi ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi bisa terjadi tadi apa? Resiko infeksi ya. Resiko infeksi. Nah, infeksi ini kalau dia menyebar, maka bisa terjadi sepsis, bisa terjadi resiko sepsis. Nah, kalau sudah sepsis, pasien sepsis ya, pasien itu bisa meninggal dunia. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi dari metabolisme sel yang menurun tadi ya, menyebabkan regenerasi sel menurun. Selain itu juga bisa menyebabkan apa? Terjadinya, kalau sel kita kelaparan, apa dampaknya? Dampaknya adalah bisa terjadinya kematian sel ya. Jadi bisa terjadi kematian sel atau kita sebut dengan nekrosis selnya ya. Nah, misalnya terjadi pada retina ya, pada retina mata, maka akan terjadi retinopati. Nah, apa dampak dari retinopati? Retinopati ini gejalanya adalah apa? Pandangan kabur ya, pandangan kabur. Nah, sehingga diagnosa keperawatannya apa? Kalau pasien mengalami penglihatannya kabur, resiko cedera karena pasien bisa jatuh ya. Ini diagnosa keperawatan. Retinopati ini adalah komplikasi ya. Di awal sudah saya sebutkan bahwa dalam pembuatan pathway itu ada definisi, terus ada etiologi, ada tanda gejala, ada komplikasi, dan ada diagnosa keperawatan yang muncul dari proses terjadinya patofisiologi. Nah, alur dari etiologi sampai ke bawah inilah ini yang disebut dengan pathway. Nah, untuk pasien DM ini banyak sekali. Jadi di dalam membuat pathway jangan seperti pohon cemara ya, yang hanya lurus saja, tapi harus membuat dalam seperti pohon beringin, cabangnya banyak. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam
pemikiran kita yang stratanya sarjana itu dituntut untuk membuat pathway itu seperti pohon beringin ya. Jadi bercabang-cabang. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi nekrosis ini tidak hanya terjadi di retina tapi juga di ginjal, yaitu terjadi nefropati ya, sehingga bisa terjadi gagal ginjal. Nah, kalau terjadi gagal ginjal, apa dampaknya kalau terjadi gagal ginjal? Banyak ya, ini sudah suatu penyakit sendiri ini. Jadi kalau pasien gagal ginjal nanti akan terjadi bengkak ya, edem. Nah, ini akan muncul diagnosa kelebihan cairan ya. Terus kemudian terjadi pruritus atau gatal-gatal. Nah, ini ini adalah gangguan rasa nyaman ya. Nih. Nah, dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau membahas ini sendiri, ini berdiri sendiri, gagal ginjal ini sudah suatu penyakit sendiri yang perlu dipelajari lebih lanjut ya. Terus kemudian apalagi yang sering terjadi adalah neuropati ya. Jadi nekrosis ini bisa terjadi pada nefron, yaitu terjadi neuropati dengan gejala apa? Kesemutan, baal ya. Nah, ini bisa menimbulkan gangguan rasa nyaman kalau terjadi kesemutan ya. Nih bisa jadi diagnosa keperawatan sendiri, atau di sini terjadinya resiko terjadi luka ya. Terjadi luka. Kenapa? Karena adanya neuropati, sehingga kalau pasien ini kena benda tajam ya, kena benda tajam ataupun kerikil, mungkin itu bisa menyebabkan luka dan pasiennya nggak terasa sakit karena neuropati tadi ya. Nah, kalau terjadi luka, maka kembali lagi di sini dia akan lama sembuh sehingga terjadi infeksi dan resiko infeksi ya. Kemudian sel apa lagi? Banyak sel, hampir semua sel itu akan kekurangan glukosa sehingga bisa terjadi kerusakan ya. Bisa terjadi impotensi. Nah, ini kan akan terjadi apa? Gangguan seksualitas ya. Terus kemudian pada GI tract ini bisa apa? Ileus paralitik ya. Nih, ini dampak daripada glukosa tidak bisa masuk ke sel. Nah, ini kita bisa jabarkan banyak seperti ini. Gitu ya. Nah, ini masih lagi bahwa karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, otak itu berasumsi bahwa tubuh kita itu kekurangan makanan begitu. Padahal sebenarnya yang kurang bukan makanannya tapi insulinnya, yaitu istilahnya insulin itu adalah kunci untuk membuka sel supaya glukosa masuk. Nah, di sini tubuh itu sudah kelebihan makanan tapi tidak bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam sel karena tidak ada kuncinya. Nah, karena otak mengetahui bahwa sel itu kekurangan glukosa, selnya kelaparan, maka otak itu menganggap bahwa tubuhnya itu kekurangan makan, sehingga otak ini akan menstimulus untuk makan ya, yaitu timbul rasa lapar sehingga pasien itu akan makan terus ya, yang namanya polifagi. Nah, ini gejala khas pada pasien dengan diabetes ya. Kemudian karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel ya, maka di sini otak tadi menganggap bahwa tidak ada makanan di dalam tubuh, maka di sini akan terjadi peningkatan pemecahan lemak menjadi glukosa. Namanya adalah lipolisis. Nah, lipolisis ini akan menyebabkan lemak di dalam subkutan itu
berkurang, diurai ya, diurai. Jadi lemaknya akan berkurang. Nah, karena lemaknya berkurang, maka dampaknya apa? Dampaknya pasien akan penurunan berat badan ya. Jadi pasiennya akan tampak kurus gitu. Nah, ini ya, sehingga ini juga bisa diangkat diagnosa ketidakseimbangan nutrisi. Begitu ya, ini dampak daripada gangguan pada sel. Nah, sekarang kita bahas yaitu gangguannya yang pada glukosa tertumpuk pada pembuluh darah. Ya, saya pindah ke kertas lain ya.